Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kepada Ibu Lailah Purnamasari SMM yang terhormat, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari PT Pertamina Persero, di mana, tugas ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas UAS Strategic HRM. Perkenalkan di sini saya Aulia Zaki dengan NIM 170562411. Di sini, kita perkenalan terlebih dahulu tentang analisis SWOT dari PT Pertamina Persero, di mana analisis SWOT itu telah menjadi salah satu senjata dalam menghadapi persaingan global, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Nah, selain itu, analisis SWOT ini juga dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan atau strategi bagi suatu perusahaan atau juga organisasi. Analisis SWOT ini juga mengharuskan adanya survei internal mengenai strength atau weakness, serta survei eksternal seperti opportunities dan threats dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, analisis SWOT itu sudah banyak digunakan dalam sebuah perusahaan dan organisasi maupun lembaga pemerintah. Nah, dikarenakan analisis ini cukup mendasar dan dapat digunakan dalam pembuatan strategi di perusahaan. Nah, pada pembahasan kali ini, analisis SWOT kali ini adalah terhadap PT Pertamina Persero, di mana PT Pertamina Persero ini merupakan sebuah perusahaan BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Kita masuk ke yang pertama, analisis strength atau kekuatan, di mana kekuatan internal pada PT Pertamina Persero ini yang pertama ada menyediakan produk yang berkualitas tinggi, di mana produk dari Pertamina ini sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional, di antaranya produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. Yang kedua, memiliki pelayanan yang baik, di mana untuk pelayanan sudah dapat mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Yang ketiga, sumber daya manusia yang handal, di mana SDM di PT Pertamina ini merupakan orang-orang yang sudah profesional dalam bidangnya masing-masing, memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah teruji. Selain itu, pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan dunia bisnis banyak diikuti oleh para karyawan di PT Pertamina tersebut, yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan para karyawannya. Yang keempat adalah pengalaman di bidang migas, di mana PT Pertamina ini sudah bergerak di bidang migas di Indonesia sejak tahun 1968. Dengan pengalaman yang cukup lama di bidang migas, faktor ini dapat menjadi salah satu nilai tambah bagi Pertamina sendiri. Pengalaman dan pengakuan dari dunia internasional berhubungan dengan dunia migas menjadikan Pertamina cukup disegani dibanding migas sendiri. Yang kelima adalah penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, di mana teknologi informasi di Pertamina ini sudah terintegrasi dan mendukung proses bisnis perusahaan. Dengan adanya divisi SBTI yang ada di Pertamina, ini juga menunjukkan adanya kepedulian yang cukup tinggi dari pihak manajemen untuk mengembangkan teknologi serta informasinya. Yang kedua, kita masuk ke weakness atau kelemahan, di mana kelemahan internal pada PT Pertamina Persero ini yang pertama adalah kurangnya modal. Tidak bisa dipungkiri PT Pertamina juga memiliki kekurangan modal, di mana kendala ini adalah kekurangan modal dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga pihak manajemen membangun kerjasama dengan pihak asing untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah masalah birokrasi yang dapat menghambat kinerja, di mana birokrasi yang terlalu rumit juga dapat menghambat proses pengambilan keputusan karena terlalu banyak waktu yang terbuang untuk menjalankan suatu keputusan. Yang ketiga adalah penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan, di mana sumber daya manusia di PT Pertamina itu sendiri banyak yang penempatan dan penggunaannya tuh, tidak maksimal sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang keempat juga ada jumlah armada yang kurang, di mana, peningkatan permintaan pasar yang membutuhkan arus distribusi barang yang tinggi dapat terhambat dengan kurangnya jumlah armada pengangkutan barang yang ada pada waktu-waktu sekarang ini. Yang kelima, ketergantungan pasokan pada satu pemasok, yaitu sehingga apabila terjadi keterlambatan pasokan produk akan mengganggu operasional pada perusahaan.
Berikutnya ada opportunities atau peluang, di mana peluang eksternal pada PT Pertamina Persero ini yang pertama adalah pasar bisnis yang masih tinggi. Seperti yang kita tahu, penggunaan migas yang merupakan salah satu kebutuhan pokok dunia ini juga membuat permintaan akan produk ini tetap tinggi walaupun terjadi gejolak harga, seperti kenaikan BBM. Yang kedua, harga jual yang murah. Pertamina juga dapat menjual BBM dengan harga murah karena pemanfaatan dari subsidi pemerintah. Hal ini juga dapat digunakan Pertamina sebagai salah satu kesempatan untuk menguasai pasar migas yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah sumber daya migas yang masih cukup tinggi. Sumber cadangan migas yang tersedia di Indonesia itu masih cukup tinggi dan masih cukup banyak yang belum tereksplorasi. Cadangan minyak ini juga dapat digunakan Pertamina untuk meningkatkan penjualan dalam memenuhi permintaan pasar yang ada. Yang keempat adalah eh, produk yang bisa jadi menggantikan dominasi penjualan premium, di mana dengan nilai oktan tinggi yang menghasilkan pembakaran yang lebih bersih serta non-subsidi. Yang kelima adalah sebagai pemimpin dalam pasar bahan bakar minyak. PT Pertamina juga memiliki kesempatan untuk mengubah pelayanan yang kurang baik dan mengubah image yang tertancap di yang tertancap di benak konsumennya, menjadikan konsumennya menjadi konsumen yang memiliki loyalitas tinggi pada perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke threats atau ancaman, di mana ada juga ancaman eksternal pada PT Pertamina Persero ini. Yang pertama adalah masuknya pihak swasta yang beroperasi di bidang non-migas. Dengan masuknya pihak-pihak swasta yang bergerak di bidang non-BBM tersebut, cakupan pasar Pertamina dalam hal non-BBM seperti oli menjadi berkurang. Hal ini juga menjadikan pendapatan Pertamina menjadi berkurang. Yang kedua yaitu makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia, di mana pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di Indonesia kadang mempunyai dana dan peralatan yang lebih bagus dibandingkan Pertamina. Hal ini juga menyebabkan lahan minyak mentah yang kaya akan cadangan minyak akhirnya dikelola oleh pihak swasta. Hal itu sangat amat disayangkan. Yang ketiga adalah adanya pengaruh intervensi. Dikarenakan Pertamina merupakan perusahaan multi internasional, maka adanya pengaruh-pengaruh intervensi di dalam tubuh Pertamina, khususnya pada posisi manajemen strategis seperti Dewan Komisaris. Intervensi ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak manajemen untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Yang keempat adalah pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, perusahaan asing yang bergerak di bidang migas diperbolehkan untuk memasarkan hasil produksinya di wilayah Indonesia. Hal ini juga sangat meningkatkan persaingan bisnis yang ketat. Yang kelima, image bahwa produk yang ditawarkan kompetitor seperti Shell dan Petronas memiliki tingkat kualitas yang lebih tinggi, sehingga menjadikan ketertarikan konsumen untuk berganti produk konsumsi selain ke PT Pertamina itu sendiri. Eh, Sekian presentasi analisis SWOT dari saya dari PT Pertamina Persero. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.